Hari ini kita bersekutu bersama memasuki masa bulan keluarga. Masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Marilah kita memasuki ibadah dengan menyatakan apa yang dikatakan Mazmur 128 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ibadah Minggu pada saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu dan besertamu juga. Saudaraku yang terkasih jemaat Tuhan, hari ini pembukaan bulan keluarga 2020. Tetapi kita juga merayakan ungkapan syukur umat, syukuran panen unduh-unduh, bertepatan dengan perjamuan kudus sedunia. Mari muliakan Tuhan Allah. Sebagai ungkapan rasa syukur kami selaku warga jemaat GKJ Purworejo, izinkanlah kami membawa wujud syukur, yaitu persembahan syukur unduh-unduh dalam wujud hasil bumi
hasil kebun, hasil ternak, hasil home industri, dan lain-lainnya. Inilah wujud syukur bagi kemuliaan Tuhan. Sebagai ungkapan doa permohonan kami, izinkanlah kami menyerahkan tumpeng dan kendi sebagai simbol bakti kami serta doa permohonan kami. Semoga pandemi corona ini segera sirna dan kami selamat oleh kasih. Silakan duduk. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami menyadari hidup dan kehidupan kami yang penuh keterbatasan, cacat celah. Ampunilah ya Tuhan, sebelum ibadah ini diteruskan, izinkanlah kami memohon pengampunan dan kasih Tuhan. Betapa banyak dosa-dosa kami. Ampunilah ya Allah, anugerah-Mu nyata atas kami dan berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon, kabulkanlah dan layakkanlah kami untuk ibadah ini. Amin. Saudaraku, di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
membaca dan merenungkan sabda Allah, marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami siap mendengar sabda Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, berkati setiap pribadi yang hadir dan mendengar mengikuti program ini, baik di GKJ Purworejo maupun di rumah-rumah dan dimanapun yang Tuhan izinkan menerima panggilan untuk bersekutu. Kami siap ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang mewartakan dan sertai kami semua. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 5 ayat 1-7. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanaman kegemarannya, dinantinya keadilan. Tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Antar bacaan kita akan menghayati Mazmur 80 ayat 8 sampai dengan 16. Kita baca bergantian. Ayat 8 saya membaca, Ibu Bapak membaca ayat berikutnya yang ganjil. Mazmur 80 ayat 8 sampai dengan 16. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya.
Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini. Batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Bacaan kedua diambil dari Filipi 3 ayat 4 sampai dengan 14. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berapa dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari kesaksian Matius. Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan 46. Yang demikian sabda Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka.
Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang pada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang yang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tapi mereka takut pada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin. Saudara, demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, baik warga maupun simpatisan dan siapapun yang mengikuti program ini di YouTube. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Saudara, guru Yesus yang disebut Yehosua Hamasyah atau Yesus Kristus atau Isa Al-Masih atau Gusti Yesus Kristus selalu mengajar dengan cermat menggunakan berbagai metode. Salah satu metode yang digunakan adalah metode perumpamaan. Kita pernah berbincang dan membahas perumpamaan tentang ilalang dan gandum. Sebab keduanya sangat mirip. Yang membedakan ketika berbuah, ilalang tidak bisa mengeluarkan bulir gandum. Yesus sedang menyindir betapa sulit dibedakan antara orang yang beriman dan sekedar beragama. Beriman di dalam Tuhan mestinya berbuah. Kita juga pernah membahas tentang Tuhan sebagai gembala dan kita adalah dombanya. Karena mau ditekankan tentang betapa kita ini bergantung pada Sang
gembala agung. Dan banyak perumpamaan dalam Alkitab. Saudara, hari ini kita menemukan satu perumpamaan baru, yaitu tentang kebun anggur. Di ayat sebelumnya kita tadi membaca bagaimana ada kedukaan dalam bacaan yang pertama ketika diungkap tuan yang punya kebun anggur, Yesaya 5 ayat 1-7, merawat dengan baik, dikasih pupuk dengan baik, bibitnya juga diatur, pagarnya dibikin bagus, tapi hasilnya bukan anggur yang manis, tapi yang asam. Kejut. Dan Yesaya 5 diungkap, akhirnya dibiarkan terbengkelai. Itu gambaran pertama. Tuan yang empunya merawat, tapi yang dirawat, kalau pakai bahasa sekarang, tidak membalas dengan baik. Malah air susu dibalas dengan air tuba. Ibaratnya begitu. Diberkati tapi akhirnya malah seperti itu. Yesaya 5. Pada Mazmur 80, jeritan pemazmur tentang kebun anggur yang terlupakan itu. Dan berdoa, Tuhan, pulihkanlah kami. Lalu dalam bacaan yang kita baru saja baca di Injil Matius 21, itu gambaran yang kebun anggur juga. Bedanya di sini kebun anggurnya it's okay. Pagarnya bagus tapi yang garap tidak bagus. Kalau perjanjian lama yang garap bagus tapi kebun anggurnya tidak bagus. Idealnya yang garap bagus, kebun anggurnya hasilnya juga bagus. Tapi di sini dikatakan Matius 21 33-46 disebut bahwa ternyata hasilnya baik tapi tidak masuk ke yang punya tanah, yang punya kebun. Itu ada kelompok orang yang mengambil alih, yaitu penggarap-penggarap yang jahat. Dikasihlah orang kepercayaan, dianiaya, dibunuh malah. Dikasih yang lebih banyak, mereka tahu siapkan, dan kemudian dibantai juga itu utusan kedua. Sampai yang tuan kebun anggur berpikir, ini kalau anakku sendiri pasti mereka segan. Dan anaknya diutus, tapi mereka malah berbisik, itu ahli warisnya, kita bunuh saja supaya kita bisa rampas ini kebun anggur. Dan dibunuhlah. Saudara, ini gambaran di Injil Matius tentang Yesus yang akan disalibkan. Tapi yang menarik dari ungkapan dan bacaan kita adalah tentang kebun anggur. Saya menemukan beberapa poin untuk kita hayati. Yang pertama, siapa itu kebun anggur? Kebun anggur sebetulnya adalah kita semua ini. Dalam perspektif Yesaya 5, pertanyaan besarnya adalah, apakah sebagai kebun anggur kita menghasilkan buah yang baik atau tidak? Gereja kita termasuk deretan gereja yang sudah tua. Di deretan Jawa bagian selatan, gereja kita GKJ Purworejo termasuk yang paling tua. Ada penggagas berdirinya sinode GKJ yang sekarang di Dr. Sumardi 10 Salatiga. Pertama-tama menggagasnya itu di Purworejo, diikuti hanya oleh 4 klasis. Saudara, ini
indah. Jadi sebetulnya kita adalah bibit yang baik. Kita punya sejarah yang baik. Kita punya masa lalu yang baik. Ada orang-orang terkenal dari Purworejo, baik di gereja maupun di tempat yang di pemerintahan Purworejo. Tapi itu kan cerita dulu. Pertanyaan sekarang adalah, apakah kita masih terus menghasilkan buah yang baik? Dan kalau kita jawab ya dan amin, puji Tuhan. Karena itu yang kita rindukan. Dan saya yakin Tuhan akan menolong kita. Tapi seandainya tidak, wah itu bisa terjadi. Yesaya 5, ratapan di Pemazmur tadi yang kita baca, bisa terjadi. Oleh sebab itu poin pertama adalah mari kita lakukan hidup dengan mengeluarkan buah yang baik. Yang kedua, saudara, menarik juga Matius 21. Karena apa yang disebut di situ adalah penggarap. Pertanyaan besarnya adalah siapa penggarap itu? Penggarap itu tentu orang yang dipercaya oleh tuan tanah. Siapa? Tuan tanah adalah Tuhan. Yang dipercaya siapa? Kalau di gereja, di jemaat, ya tentu majelis. Siapa majelis? Ya tentu pendeta, penatua, dan diaken, dibantu oleh komisi dan pokja-pokja. Jadi pertanyaan besarnya, apakah sudah digarap dengan baik dan dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Jika iya, amin, puji Tuhan. Karena itu yang akan membuat Tuhan berkenan dan kita makin diberkati. Saya percaya makin diberkati. Sejarah hidup kita macam-macam dan kita diberkati. Kita mandiri 4 Februari, saudara-saudara. 4 Februari 1900. Dan kita tidak punya tempat untuk berbakti. Karena apa? Ya, Tok Songo, karena Ibu Christina Petronella Bapak Philip tidak punya anak, itu sudah ada ahli waris lain yang bukan warga. Sudah dijual ke orang lain, tidak ada itu tempat. Duplikatnya saja yang ada. Datanglah Kembutuh. Dan itu gereja yang modelnya persis sama dibuat di sana yang sekarang disebut sebagai GKJ Karangjoso. Tapi tempat di Purworejo tidak ada. 4 Februari kebaktiannya di emperan. Sekarang untuk Panti Waluyo itu kalau pendaftaran pasien itu di situ, itu dulu rumah pendeta. Di situ enggak punya apa-apa, tapi 37 orang mereka punya semangat, 37 orang mereka berbuah yang baik, 37 orang mereka diberkati Tuhan. Sehingga di antara mereka suami istri ya, yang namanya Pak Karyorejo dan istrinya berkata, tempat kebaktiannya di rumahku saja. Dibeli sebisanya, maka tanah di Sugiono 55 sekarang itu dibeli dan Mbok Karyorejo nunut karena dia sudah tua di situ sampai meninggal dan itu menjadi gereja. Tapi saudara tahu enggak bahwa jarak antara 4 Februari 1900 dengan peresmian gedung yang sekarang potret-potretnya masih ada, ya, itu diresmikan pada 12 Desember 1901. Jadi kalau dihitung kurang lebih hanya setahun. Nah kalau sekarang kita 1000 orang lebih. Dulu 37 bro. 37 gelintir. Itu 37 itu pun ada yang anak muda yang dalam tanda kutip belum kaya. Meskipun anak muda ini yang ikut Nyonya
Christina Petronella kemudian tumbuh menjadi orang yang penting, yang dia bisa pakai multimedia. Kalau sekarang dia pinter memotret, yang namanya Kasihan Kefas. Kalau saudara-saudara membuka di Google, ini warga gereja yang keren ini, itu menjadi tukang foto pribumi pertama di Indonesia yang memotret Borobudur sebelum ditutup, itu bagian paling bawah. Dia yang memotret raja-raja, konon dia juga yang memotret gambar-gambar orang terkenal. 1900. Saudara-saudara, luar biasa. Saya cuma mau mengatakan, kalau memang kita garap dengan baik dan kebun anggur itu menghasilkan buah, kita mesti makin diberkati. Amin. Makin diberkati. Kalau cuma mau membangun gedung yang gede, karena kita 1.000 orang lebih, 1.300 sekarang, dibandingkan 37 bangunnya kayak gedung lama. Lah kalau 1.000, ya mestinya lebih bagus dong. Kualitasnya juga, keindahannya pasti, perlengkapannya juga pasti, itu tidak sulit. Oleh sebab itu saudara, hari ini dalam rangka bulan keluarga, saya mengajak cara supaya kita bisa bangkit di masa pandemi ini, back to basic, kembali ke dasar, keluarga-keluarga dibangun. Saya berharap bulan ini, penyusunan anggaran nanti, pokja-pokja harus kumpul, dan pokjanya berpikir dalam konteks COVID-19. Kalau ada dewasa muda, piye? PA dewasa muda dalam konteks COVID-19. Kalau ada anak-anak muda, kalau ada pokja musik liturgi dan seterusnya, piye? Itu dibuat. Kalau ada katekisasi, piye? Katekisasi dalam konteks sekarang ini. Makin diberkati. Saudara, dalam rangka perjamuan kudus sedunia, nanti kita lakukan di sini. Saya berharap kita semua juga menjadi gereja-gereja di rumah kita masing-masing yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan syukuran unduh-unduh yang sudah kita buat, simboliknya sekarang, mari kita juga bersama-sama lakukan dalam kehidupan. Saudara, sebagai catatan penutup, apakah ini mungkin? Ada yang komentar, wah, wit gedang awah pakel pak, apa maksudmu? Ngomongnya gampang, ngelakoni angel. Wit gedang awah pakel, omong gampang, lakoni angel. Saya bilang betul. Tapi kalau kita mengundang Roh Kudus turun di dalam hati kita dan gereja ini diberkati oleh kuasa Roh Kudus, maka kita tidak akan angel. Kalau ngendelke Eko Sukoco, ngendelke Lintang, ngendelke siapa lagi, ora iso. Tapi kalau mengandalkan Roh Kudus, bersama-sama kita bergerak, maka gereja ini diberkati, penggarapnya apik, sing digarap yo apik, Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat hening. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah
kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk uraian sabda-Mu. Kami kebun anggur yang kadang belum menghasilkan buah yang baik. Kami juga bagian dari penggarap yang kadang belum membawa hasil yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan tak jarang perilaku hidup kami justru bagai menyalibkan Yesus yang kedua kali. Ampunilah kami. Semoga yang sudah kami renung resapi itu menyatu dalam sanubari, menjadi dasar kehidupan, refleksi hari ini untuk jalani hidup di dalam penyertaan Tuhan. Izinkan kami berdoa untuk segenap warga GKJ Purworejo yang sebentar lagi akan merayakan ulang tahun gerejamu pada 4 Februari 2021. Dan kami sedang membangun gedung gereja. Semoga Tuhan memberkati sehingga berpulang untuk kemuliaan-Mu dan bukan untuk kesombongan kami. Tuhan berkatilah, semoga proses pembangunan lancar, tukang-tukangnya, panitia, bahkan kami semua yang menopang. Berdoa untuk gereja Tuhan di berbagai tempat. Semoga kami mampu untuk menjadi yang terbaik bagi Tuhan. Kami ingat bangsa negara kami yang sekarang sedang dalam masa pandemi belum berakhir meski pencanangan new normal dilakukan. Tolonglah ya Tuhan, supaya pandemi segera berhenti, supaya COVID-19 atau Corona segera sirna. Berkati ilmuwan untuk menemukan obat atau vaksin. Berkati pemerintah kami Republik Indonesia untuk membuat kebijakan yang semestinya. Berkati masyarakat kami semua untuk mentaati protokoler kesehatan. Tuhan, ampunilah kami, tolonglah kami. Kami berdoa ya Allah untuk keluarga-keluarga dengan situasi dan kondisi masing-masing. Tolonglah, dan kami yakin Tuhan menyertai. Lengkapkanlah doa kami. Kami mohon di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, kita siapkan perjamuan kudus dunia. Juga yang ada di rumah silakan untuk mempersiapkan diri. Dan kali ini diundang juga tidak hanya orang tua, tapi juga anak-anak untuk ikut perjamuan keluarga di rumah masing-masing. Tapi kita di sini juga lakukan sambil kita hayati betapa ajaib anugerah Tuhan. Bersama-sama merayakan perjamuan kudus sedunia. Juga untuk segenap jemaat di rumah yang telah mempersiapkan diri untuk hal ini, mari siapkanlah. Undang anak-anak juga dan kita akan melakukannya.
Saudara, pada perjamuan kudus, kenapa anak-anak turut diundang mengambil bagian dalam sakramen ini? Belajar dari Yesus dalam Matius 19 ayat 14 dikatakan, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka untuk datang kepadaku. Saudaraku, di dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya Allah mengampuni dan menyelamatkan kita, juga termasuk anak-anak. Marilah kita menghayati misteri perjamuan kudus ini. Sebagai hambanya, saya mengundang, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan perjamuan kudus sedunia minggu pertama setiap bulan Oktober. Layakkanlah kami untuk menerimanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kudus senantiasa menyertai kita, mengundang kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami menyiapkan hati dan mampukanlah kami mengimani. Kita yakin Roh Kudus yang dicurahkan atas kita. Dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus di sini, yang pada waktu malam diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian yang baru, yang karena darahku ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai Ia datang. Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Yesus kita nantikan. Melalui perjamuan kudus ini, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Tuhan. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan ini, Roh Kudus menolong kita dipersatukan dengan Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus dan dengan Kristus dan dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
kita akan memakannya bersama sebagai tanda persekutuan di dalam Tuhan. Juga Bapak Ibu yang ada di rumah yang sudah menyiapkan diri untuk hal ini, silakan disiapkan. Dan sebelum memakannya, kita akan berdoa bersama-sama sebagai tanda persekutuan di dalam Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Izinkan kami terima roti sakramen perjamuan ini. Berkatilah ya Allah, mengingatkan akan karya pelayanan Tuhan untuk keselamatan kami. Biar kami mengimbangi dengan iman dan kami dikuatkan untuk setia demi Kristus pengantara kami. Amin. Malah cawan ini dan kita akan menyambut bersama. Kita akan berdoa bersama-sama juga untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah. Cawan disiapkan dan kita akan meminumnya bersama setelah berdoa sebagai tanda persekutuan di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami akan meminum cawan perjamuan ini. Berkatilah ya Allah untuk menjadikan kekuatan iman dan harap kami di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sakramen perjamuan kudus sedunia ini. Biarlah ini menjadikan kekuatan iman kami, juga untuk segenap warga jemaat yang melakukannya dengan penuh ketulusan, iman dan harap, meski ada di rumah masing-masing. Berkatilah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami meyakini kasih Tuhan di dalam Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman yang berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku,
dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Ibu yang terkasih, marilah persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama-sama ini kita haturkan di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, senantiasa Tuhan sertai dan lindungi kami dimanapun kami berada. Bahkan saat ini ya Tuhan, Engkau izinkan kami bersekutu untuk berbakti, memuji dan meluhurkan nama-Mu. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan sudah menguatkan iman kami melalui perjamuan kudus yang sudah kami terima pada saat ini. Juga melalui firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama melalui Bapak Pendeta Lukas Eko Sukoco. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang kepadamu pada saat ini ya Tuhan, bahwa persembahan kami yang berupa persembahan mingguan, persembahan bulanan, demikian juga persembahan unduh-unduh dari hasil panen kami, persembahan bulan keluarga, dan juga persembahan perjamuan kudus pada saat ini. Juga persembahan yang sudah kami kumpulkan untuk renovasi gedung gereja kami, juga persembahan-persembahan istimewa yang lain. Kiranya semuanya ini Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini layak di hadapan Tuhan dan mendatangkan manfaat bagi kehidupan gereja-Mu di sini. Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kami. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kami
untuk mempersembahkan hidup kami di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Mampukan kami ya Tuhan. Serahkan kehidupan kami selanjutnya di atas tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah pembukaan bulan keluarga 2020 bertepatan dengan syukuran panen unduh-unduh GKJ Purworejo serta perjamuan kudus sedunia pada saat ini telah selesai. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu senantiasa. Amin.